Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng Visit Lumajang di acara Lugaul Gagasan Ulasan. Yang pastinya untuk volume 30 ini kita akan membicarakan tentang manajemen waktu ala wanita karir. Dan ini adalah kali pertama kita mengundang narasumber perempuan yang pastinya bisa kalian ambil hikmahnya dan mungkin nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Nah, kita akan bahas apa aja sih? Kita akan bahas gimana sih menjadi wanita karir sampai pencapaian apa hingga orang itu mengaklaim sebagai wanita karir. Nah, Kak Shanti ini adalah narasumber kita hari ini. Beliau terjun langsung di WO Wedding Organizer yang pastinya lagi tren untuk bisnis-bisnis kalangan milenial. Dan nanti kita akan tanya-tanya tuh asal usul Nawasena sendiri itu seperti apa, dan kita akan mengundang Kak Shanti untuk gabung di live kita hari ini. Dan buat teman-teman, aku ingetin lagi ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke klik question atau box question. Nanti kita akan sampaikan ke narasumber sehingga ada feedback dari narasumber kita. Kita akan undang dulu Kak Shantinya. Oh iya, memang ya, nah, kita dengerin nih gimana sih Allah membagi tips dari Kak Shanti. Kak Shanti adalah seorang relawan dan terjun di organisasi maupun kepanitiaan. Kita langsung tanya aja ya. Halo Kak Shanti, selamat malam. Halo, selamat malam Indah. Oh iya, kenal ya, pernah Kenal ketemu. dong, kita ketemu waktu itu di tahun 2020. Kamu kalau nggak salah 10 finalis Duta Anti Narkoba, bener nggak ya? Bener banget, di Masih Fitosari ingat. tahun 2020 ya Kak. Iya benar. Boleh sapa visitor dulu nih Kak. Halo visitor Lumajang, nih ada visit Gucialit ini ya. Wah luar biasa ini visit Lumajang ini followersnya sudah banyak sekali. Keren, keren, keren. Memberikan informasi terupdate seputar Kota Lumajang tentunya. Juga mungkin talent-talent yang ada di Lumajang biasanya diupdate di sini ya, di akun Instagramnya Visit Lumajang. Bener ya nggak sih? Bener banget, kita ada akun TikTok, ada akun Facebook, ada akun YouTube. Nah, teman-teman kalau ketinggalan informasi nih bisa banget langsung ikutin akun sosial media kita. Nah, hari ini kita kedatangan Kak Shanti. Beliau itu seorang relawan dan juga ibu rumah tangga yang terjun di wedding organizer yaitu Nawasena. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kok bisa sih ada Nawasena, asal usul Nawasena WO sendiri itu gimana sih Kak? Nawasena sendiri, jadi aku itu terinspirasi awal mulanya setelah aku memutuskan vakum di tahun 2016 untuk pekerjaan apapun itu. Jadi aku kembali diminta sama temennya adik aku. Dia MUA sih, salah satu MUA yang pastinya warga Lumajang sudah banyak yang tahu untuk membantu manajemennya dia di situ gitu. Dari situ akhirnya banyak sekali klien yang sering ngobrol ke aku gitu. Mereka tuh punya apa ya istilahnya ketika mereka menikah, mereka punya impian. Aku pengen loh eh, pernikahanku itu kayak gini. Nah dari situ akhirnya aku terinspirasi. Kenapa sih kita nggak bantu untuk para calon pengantin juga keluarganya biar nggak ribet gitu. Kita bantu Hmm. untuk menyambungkan ke vendor-vendor istilahnya, mulai dari MUA-nya siapa. Kita bekerja sama dengan para MUA di Lumajang, fotografernya juga, videografernya juga, MC juga di entertainnya, semuanya lah. Pokoknya semua vendor yang terhubung dengan acara pernikahan seperti itu. Mereka pastinya biar nggak ribet, gimana sih kalau kita bantu aja. Aku sih awalnya. Nah dari situ ternyata mereka tertarik, walaupun sebenarnya di sini sudah ada apa wedding organizer istilahnya. Cuman di Lumajang ini nggak banyak. Saya tahunya cuma ada 3 atau sekitar 4 lah. Mungkin dari situ aku pengen gini. Kenapa nggak aku juga terjun di situ? Toh aku sudah mulai merintis ini dengan
bertemu dengan para klien, juga para vendor. Kita bantu untuk mewujudkan impian para calon pengantin dan keluarganya yang mereka terbentur waktu. Biasanya mereka, klien-klienku itu anak-anak muda yang bekerja gitu. Jadi mereka menyerahkan semuanya ke aku akhirnya. Dari situ ya akhirnya mulai inilah, mulai banyak sekarang klien dari Nawasena. Beberapa sudah alhamdulillah. Tapi kalau boleh tahu sejauh ini sudah berapa klien Kak yang udah Kakak layani gitu Kak? Aduh, banyak sekali. Berapa ya? Kadang dari kita menyebutnya ada di satu bulan itu ada tanggal keramat. Kayak contoh ini di tanggal 14 Juli itu aku sudah handle 5 lokasi. Jadi yang lainnya itu mohon maaf, barangkali ada salah satu klien yang sudah menghubungi aku, calon klien gitu, kami memang sudah tidak bisa melayani lagi di tanggal itu, di tanggal 14 dan 16 Juli. Kami menyebutnya tanggal keramat gitu. Dan sudah mulai satu dua tahun yang lalu lah. Kalau tanya berapa kliennya lupa. Karena ya sudah lumayan banyak, alhamdulillah banyak yang mempercayakan acara pernikahannya ke kita, Nawasena Wedding Organizer gitu. Kalau membicarakan 2 tahun yang lalu, kalau boleh Benar. tahu tahun berapa tuh Kak mulai berdirinya Nawasena dan asal usul logonya itu kok bisa seperti ada hijaunya, ada warna itu, Hijau apakah ada kuning gitu. filosofinya di Itu dalamnya? sebenarnya antara bunga ada mataharinya gitu kan ya. Harapannya kan eh, pernikahan itu biasanya identik dengan dekorasi, dengan bunga-bunga gitu ya. Semoga impiannya itu, semoga perjalanan setelah menikah itu selalu mereka berbunga-bunga terus gitu. Dengan adanya apa ya? Itu ada kuning itu melambangkan cahaya matahari. Biar apa ya istilahnya? Kalau aku hmm, setelah menikah itu berbunga-bunga terus, terus penuh dengan warna lah istilahnya seperti itu. Terang benderang. Kalaupun nanti misalkan ada masalah itu pasti di setiap pernikahan pasti ada masalah. Cuman bagaimana harapannya itu kita bisa menghadapi masalah yang kecil itu tidak semakin menjadi besar gitu. Iya, kalau memang jodoh ya Kak, sebesar apapun cobaan pasti dia akan berjodoh sampai akhir hayat. Tapi Benar, kalau tidak berjodoh, kesandung kerikil kecil aja, kalau udah bukan ya berjodohnya ya udah cerai kayak gitu. benar. Nah, Kembali aku lagi. ingetin lagi buat teman-teman yang mau bertanya ke Kak Shanti, boleh banget klik tombol Boleh. questionnya. Nanti kita akan tanyakan Kak Shanti dan nanti dari Kak Shanti ada feedback. Nah, ngomong-ngomong Nawasena sendiri, tadi kan kita temanya hari ini tuh tentang time management ala wanita karir. Dan kakak sendiri tuh Mm-mm. pasti kan ada organisasi yang diikuti. Kemarin kan kita kan pas ketemu kan kakak di organisasi kan ya. Nah, Iya pastinya kan betul. sulit kan bagi waktu antara jadi ibu rumah tangga, kemudian ikut organisasi, kemudian ikut kepanitiaan, dan sekarang juga Nawasena Betul. WO. Nah, itu gimana sih Kak kedepannya untuk memanajemen waktu dengan baik seperti apa? Kalau sebenarnya gini, jadi di wedding organizer itu kalau aku menyebutnya masih fleksibel ya. Jadi ada di mana di satu bulan itu memang masih ada hari-hari yang kosong. Aku nggak harus ada di job wedding. Di event pun misal private atau apa atau acara apa, itu masih ada hari-hari yang benar-benar aku free gitu. Itu aku manfaatkan semuanya buat anak-anak dan keluargaku sih gitu. Jadi tetap kayak balik lagi ke kodratnya sebagai ibu rumah tangga gitu. Kalau pagi harus siapin anak-anak untuk persiapan sekolah, nanti pulangnya nanti jemput gitu-gitu aja sih. Kalau untuk di Kira-kira organisasi pun ya organisasi kemarin kebetulan contohnya di bulan Desember aku inget banget itu tragedi Gunung Semeru. Jadi setelah full job aku hanya libur beberapa hari di bulan November di tanggal 4 erupsi Gunung Semeru. Setelah itu di tanggal 5-nya saya dan teman-teman itu ada tim Ngeriwi itu dibantu juga dari tim Surabaya. Kita menjadi relawan di sana selama 1 minggu full kita di sana gantian ya teman-teman. Kalau aku nggak, kalau aku pulang pergi aja sih.
dari penanggal ke sini gitu. Karena memang sudah free ya, maksudnya nggak ada jadwal wedding atau apa, ada cuman beberapa hanya untuk private. Nah, itu pun kita apa ya? Kita sisihkan waktu kita buat membantu para korban erupsi Gunung Semeru seperti itu. Itu lebih dari 1 bulan bahkan kita di sana kayak gitu. Untuk kerja sendiri Tapi kan sebenarnya ketika juga fleksibel. Bener? Heeh, iya. Kenapa ini? Tapi kan kita biasanya kan kayak ada jadwal yang pastinya bertabrakan, Kak. Maksudnya kan Bener. ketika hari ini harus di sini, hari ini harus di sini. Apakah Ah, ada yang bener. diprioritaskan kayak gitu, Kak? Kalau buat anak-anak ya, kalau untuk sekolah biasanya gini, Hmm. kan aku masih kerja sama gitu sama ayahnya. Kalau misalkan ayahnya libur, ya ayahnya yang akan ke sekolah, aku tetap harus bekerja. Karena aku nggak ada tanggal merah atau Oh. tanggal Minggu, Sabtu. Kalau ayahnya masih ada tanggal merah atau Sabtu, biasanya libur kan, Sabtu, Minggu libur. Nah, di Sabtu biasanya kalau memang aku ada job, mereka sama ayahnya gitu. Masih bisa dihandle lah yang seperti itu. Tapi kalau memang akunya free, tetap prioritasnya adalah anak-anak. Tapi kalau untuk job gitu, apa yang harus saya prioritaskan? Kalau untuk job biasanya, misalkan ada jadwal berbenturan seperti tadi aku ngomong di awal, misalkan di tanggal berapa mereka mau booking. Untuk memanage itu aku punya tim. Nah, dari tim itu kamu di wilayah sini di wilayah sini. Cuman kalau memang sudah kita ada apa ya istilahnya batasan 1 hari itu hanya menerima berapa klien karena memang kita nggak bisa apa ya namanya melampaui kapasitas kita lah istilahnya. Jadi paling enggak mentok di 5 itu sudah. Siapa yang booking kita duluan, kita DP di DP, ya itu yang kita terima gitu. Siapa cepet gitulah. Karena memang wedding organizer ini sudah semakin apa ya, semakin banyak peminatnya gitu Indah. Tapi kalau apa ya, membicarakan tentang booking tadi ya, tentang booking, tentang DP, kalau boleh tahu nih bocoran mungkin ya. Boleh. Omset per bulannya berapa sih, Kak? Kayak gitu. Omset. Aduh, gimana nih ngomongnya? Ya ada lah. Alhamdulillah ada. Berapa digit? Di 2 digit. Tapi apa Waduh. sih, Kak, kira-kira plus minusnya menjadi apa? Atau turun ke WO sendiri itu apa plus minusnya, Kak? Yang jelas waktu sih ya pasti. Karena aku balik lagi sebagai ibu rumah tangga harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga dan itu awal-awal aku berat gitu sampai kadang pas kerja pun mereka nyari karena nggak terbiasa biasanya aku berangkat di jam 3 pagi untuk prepare ketika ada akad di jam 6 pagi misalkan lokasi agak jauh aku dan teman-teman pasti akan berangkat di jam 3 pagi dan itu pun pulangnya jam 10 jam 11 baru sampai rumah gitu. Memang harus ada yang dikorbankan yang seperti itu yang terutama waktu sih. Tapi membicarakan tentang tim lagi ya, Kak, itu kira-kira gimana sih, Kak, membaginya? Katanya Kakak kan tadi kan ada yang 1 bulan itu 5 lokasi. Itu pun kan Benar. pasti kan capek kan kalau harus bongkar pasang di tempat satu dan tempat yang lainnya, itu cara membaginya Kakak itu gimana? Apa Bongkar 10 pasang orangnya apa ini maksudnya? dibagi, kan biasanya kan kayak itu loh, Kak, Dekorasi. tenda, kemudian dekorasi. Kan pasti kita kan harus memantau, tetap memantau menjadi seorang WO ya, Kak. Tidak harus Betul. kita lepas, kita lepasnya itu gimana Nggak sih, pernah. Kak? Kan pasti kan harus manage loh. Oh, kayak gitu. Jadi Jadi langsung kita diserahkan gitu, Kak. enggak, kita nggak pernah lepas. Jadi tetap kita pantau. Ada kita bekerja dengan beberapa vendor dekorasi, MUA juga tenda. Biasanya memang jadi satu dari kita. Jadi kita sudah kenal Hmm. siapa sih yang ketua timnya istilahnya untuk dekorasi ini siapa. Kita koordinasinya dengan beliaunya. Tapi ada tim yang memang 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya kita mantau ke sana. Mereka akan konfirmasi, Mbak, di tanggal ini kita akan pasang di daerah sini dulu. Nah, seperti itu sih.
Pasti ada itu ya Kak, meeting, biasanya ada meetingnya. Oh Kita pasti. memberikan referensi dan budget kayak gitu ya Kak. Iya, sesuai budget. Mereka pengennya paket yang seperti apa? Misalkan kita pengennya yang eksklusif, Kak. Boleh, tapi dengan budget yang sekian, sekian, sekian. Kita akan membicarakan itu ketika di depan gitu, di awal. Jadi nggak ada miskomunikasi. Biar sama-sama enak lah, karena memang tujuannya wedding organizer itu kan biar calon pengantin dan keluarganya ini agak sedikit santai gitu. Mbak, aku mahalnya pengen Iya. ini buat ini dong seperti ini. Aku pengen impian pernikahanku seperti ini. Nah, itu kita yang kerjakan. Tapi tetap ada final meetingnya. Kita ada rundown acaranya juga. Setelah itu kita meeting, sudah kalau sudah klik ya udah kita jalan gitu. Kalau membicarakan rundown nih Kak, kalau boleh tahu Mm. apa sih yang membedakan Nawasena WO dengan yang lain? Mungkin ada apa ya, kegiatan-kegiatan unik di dalamnya kayak gitu. Kan pasti kan kalau rundown acara kan lengkap dari persiapan hingga sampai selesai acara. Kayaknya di setiap PO sama aja sih ya. Memang rundown itu dibikin seperti itu. Jadi mungkin kita mau. Oh iya teman-teman, aku ingetin lagi buat teman-teman yang mau tanya ke narasumber kita hari ini, boleh banget klik di question. Balik lagi enggak. Ya, boleh Kak, lanjutkan tadi agak jelek koneksinya. Jadi gini, kayak di rundown acara kita, misalkan di acara setelah akad kebanyakan, setelah akad mereka ada acara pelepasan balon. Setelah itu nanti di acara resepsinya kita ada games-games yang dipandu sama ada namanya MC atau dalang. Kalau Oh kalau di iya. kalau di rumah-rumah biasanya mereka masih tetap menginginkan ada dalang. Kadang ada dua juga, dalang dan MC modern. Boleh kita seperti itu. Ini aku ada pertanyaan nih Kak. Mungkin Iya, langsung aku tanyakan aja ya Kak. boleh. Dari Kak Berlin bersinar, seseorang bisa dikatakan menjadi wanita karir itu apa ya Kak yang melatar belakangi? Apakah karena mereka memutuskan untuk kerja atau pencapaiannya seperti itu? Boleh dijawab Eh, Kak Shanti. menjadi wanita karir yang melatar belakangi. Yang jelas, kalau aku sendiri dari faktor ekonomi. Kenapa? Karena aku pengennya nanti anakku 4 loh ya, anakku ini pengennya sekolah sampai tinggi-tingginya gitu, mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Barangkali nanti dari situ mereka akan bisa menjadi penerusku lah. Untuk meneruskan kan pasti yang namanya apa ya, di dunia ini aku ngomongnya di dunia entertain. Pasti akan meregenerasi. Nah, harapanku nanti barangkali salah satu anakku bisa meneruskan bisnis yang ini. Kalau nggak mau ya monggo, saya nggak pernah istilahnya harus kamu harus gini, nilai kamu harus bagus. Enggak. Jadi itu sih kenapa aku memilih untuk menjadi ibu rumah tangga juga sekaligus ibu yang bekerja gitu. Aku pengen memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya untuk anakku karena bagaimanapun yang namanya apa sekolah yang tinggi itu pasti butuh biaya gitu sih. Mbak Berlian bersinar Iya, sudah terjawab ya. sudah terjawab ya Kak. Pencapaian atau memutuskan sebagai bekerja itu adalah salah satunya. Tapi ekonomi adalah jawaban dari pertanyaan Kak Berlian bersinar. Jadi bisa Betul. dikatakan wanita karir ya Kak. Itu adalah dia mencapai ekonomi yang cukup dan bisa uh, menyekolahkan anak sedikit tingginya. Ya, istilahnya Membicarakan kita tentang jajan keluarga nggak lah. minta sama orang lain gitu. Cewek kan ya jajannya pasti lebih ini, yang make up lah, yang baju lah. Paling nggak kita nggak minta gitu. Bisa menjadi Tapi apa? membicarakan Wanita yang tentang mandiri. keluarga ya Kak. Ah, Kenapa Kak?
Enggak, lanjut sudah. Oke, membicarakan tentang keluarga. Apa sih Kak harapan kedepannya untuk keluarga Nawasena WO dan keluarga kakak sendiri? Kalau untuk Nawasena Wedding Organizer, harapanku semakin banyak lah ya jobnya. Ya jelas semakin banyak lainnya. Semakin lancar, semakin maju, dan semakin banyak inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh Nawasena Wedding Organizer, terutama tim saya yang luar biasa. Tanpa mereka, saya nggak akan bisa menjalankan Nawasena Wedding Organizer gitu. Kalau untuk keluarga sih harapannya semoga nanti anak-anakku menjadi anak-anak yang bisa menjadi generasi baru. Istilahnya kalau seperti ini, aku kan pengennya mendirikan Nawasena itu nggak hanya eh, ya pengen dapat duit aja enggak, tapi pengennya itu membuka lapangan kerja baru buat para anak-anak muda. Banyak loh timku yang beberapa mereka istilahnya freelance, jadi mereka nggak harus selalu ikut aku. Ketika mereka free, nggak ada kuliah atau nggak ada kerjaan, biasanya mereka ikut aku. Nah, dari situ sih membuka lapangan kerja baru. eh, jadi mereka bisa balik lagi jajan pakai uangnya sendiri, nggak harus minta ke orang tua gitu. Gitu sih, Gitu Nda. ya teman-teman. Kalau teman-teman mau gabung gimana Kak? Kalau mau gabung di Nawasena WO nih buat yang Ah, mau boleh. freelance, yang mungkin anak sekolahan butuh banget uang jajan, gimana nih Kak cara gabung di Nawasena? Boleh, nanti DM aku deh. DM aku di IG-nya ya, @nunasabrina. Nanti lah itu bisik-bisik. Karena memang eh, sebelumnya aku harus tahu latar belakang mereka itu seperti apa. Nanti ada training semacam itu. Jadi mereka nggak bisa langsung terjun gitu. Ada training, kamu harus ini apa? Karena berhadapan dengan orang lain itu gampang-gampang susah. Hmm. Kadang ada klien yang rewel, kliennya nggak rewel tapi keluarganya yang rewel seperti itu. Jadi harus ada training dulu yang jelas. Nantilah boleh DM ke IG ku deh. Tanya-tanya langsung aja. Boleh, boleh. Siapapun terbuka. Cewek, cowok, boleh banget. Tapi ada batasan usia ya. Oh iya Bu, berapa Kak? Berapa Kak? Usianya berapa Kak? Aduh, maksimal 30 tahun. Masih paling gatal. Kalau di Jadi timku buat ya teman-teman maksimal yang 30 tahun. mm-mm, buat teman-teman yang gabung di Nawasena bisa di Kak Shanti. Dan ini ada pertanyaan lagi dari visit Kucialit. Kak Shanti, apakah ada rencana untuk mencoba karir di bidang lain? Gimana Sudah Kak? sih. Sudah Apa malah. tuh? Aku biasanya MC juga, nyanyi juga, Hmm. eh merias juga. Sudah dong itu. Sudah, bukan mencoba, tapi sudah terjun di bidang itu. Jadi nggak hanya di Nawesana sendiri, tapi aku juga di yaitu MC di acara. Aku belum berani ambil yang untuk acara yang formal ya, tapi yang nggak formal, yang semi-semi resmi gitu. Menyanyi juga, terus merias juga. MUA tapi nggak berani merias pengantin. Cuma wisuda atau karena atau acara event-event apa aku berani ambil. Private beberapa Hmm. sudah minta mereka untuk di make up karena memang private itu nggak terlalu bold kayak pengantin ya, nggak terlalu yang detail banget kayak pengantin gitu. Sudah terjawab ya visit lu aja. Visit gue challenge Sudah sorry. terjawab ya visit Gocialit. Iya, Jadi aduh, update udah lagi visit buat lu aja. teman-teman. Buat teman-teman yang mau bertanya nih boleh banget Boleh. ke Instagram, boleh banget ke diklik ke question atau icon questionnya. Kita akan tanyakan ke Kak Shanti dan beliau akan memberikan feedback ya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dari Journey at ID 1. Nawasena WO, apakah sudah dinaungi CV atau PT pribadi Kak? Bisa lah bergandengan kalau ada job event. Gimana Kak? Boleh, boleh, boleh. Kami ini dalam ada CV, cuman kita akan beralih
memperbarui CV-nya lagi karena memang ada kendala yang pertama. Tapi kalau mau buat ini kolaborasi istilahnya ada event boleh, monggo hubungi saya nanti ya. Mungkin sebagai media partner ya Kak salah satunya. Betul sekali. Ada pertanyaan lagi? Dan ada banyak sekali nih pertanyaannya. Ada Iya, pertanyaan ternyata. lagi dari bentar about Probolinggo. Kak, untuk model awal membangun WO kira-kira berapa? Nah, itu mungkin uh, apa ya Kak? Aduh, Awal model modal apa awal. karirnya Kakak ya di wedding organizer. Aku modalnya malah nekat dan bismillah, nggak ada modal sih. Cuman biasanya memang kita perlu ketika kita bekerja, istilahnya kita butuh alat untuk tempur senjatanya kita. Kayak misalkan apa? Kita butuh HT, kita butuh apa ya? Kalau aku sih biasanya support teman-teman itu untuk seragam tim WU ku. Jadi mereka punya seragam sendiri, beberapa sudah seragam, terus kayak jas sih biar sama semua. Misalkan tema kita hari ini adalah pakai jas karena acaranya resmi seperti ini. Rentetan acaranya agak formal gitu. Kita pakai jas hitam-hitam, pakai dasi kuning eh, ada nggak ya? Belum aku upload apa ya di IG-nya Nawasena. Ada loh IG-nya Nawasena. Cuman emang aku sendiri masih belum sempat ngisi yang banyak di situ. Jadi Tapi modalnya kalau itu boleh sih. tahu, tapi kalau boleh tahu selain itu kan pasti harus ada kepercayaan ya Kak. Kita apalagi pertama kalinya mendirikan sebuah WO, kan pasti ada Benar. kepercayaan mungkin dari klien atau dari vendor-vendor. Apakah ini ada nggak peluang kedepannya untuk menjalin kerjasama kayak gitu? Nah, Iya. ini Eh, Apalagi ini? ada pertanyaan lagi kayaknya Kak. Aduh. Seru nih ya mungkin obrolan kita hari ini. Dan yang tanya itu kebanyakan wanita-wanita kan. Makanya kita hari ini ambil tema time management ala wanita karir. Yang Kak Asyar sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus 4 anak, kemudian mengurus suami, dan ikut organisasi maupun kepanitiaan. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Berlian Bersinar. Artinya Nawasena apa Kak Shanti? Apakah nama mantan pacar Kak Shanti? Oke Kak, boleh dijawab nih Kak. Sambil menunggu pertanyaan visitor yang lain nih. Boleh banget ya visitor tanya ke box question atau klik icon questionnya. Boleh dijawab Kak Boleh, Shanti. boleh. Artinya Nawasena itu apa ya, kehidupan yang lebih baik menuju kebahagiaan gitu intinya. Kalau di itu kan bahasa Sanskerta, intinya artinya seperti itu. Agak panjang sih, cuman intinya Nawasena itu jalan menuju kebahagiaan itu. Kalau apakah nama mantan pacar? Nggak ada yang namanya pacar aku Nawasena. Aduh, Mbak Berlian bersinar ada-ada aja pertanyaannya. Nah gitu ya, artinya Nawasena itu berarti kehidupan yang panjang ya Kak, yang bahagia, yang pastinya untuk Mm-mm. mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Karena kan untuk WO sendiri Benar, tujuannya adalah mempermudah si keluarga sama si mempelai perempuan dan betul. wanita melakukan pernikahan. Nah, kalau membicarakan tentang pernikahan sendiri itu apa sih yang harus disiapkan untuk calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan? Semoga bermanfaat juga untuk aku ya, Kak. Wah, Indah mau nikah nih Dan kayaknya. visitor-visitor juga nih. Apa nih, Kak? Boleh. Tips dan trik? Satu yang jelas, kalian harus siap mental. Karena yang namanya menikah, nggak hanya bahagia sehari. Sebelum menikah pun pasti akan ada apa namanya, konflik-konflik. Aku pengennya gaun ini, breastplate-nya warna ini, itu pun akan menjadi konflik. Yang penting semua harus dikomunikasikan, apapun itu, biar nggak ada apa ya cekcok lah istilahnya. Bahkan ada yang kasus kemarin salah satu klienku itu emang bahkan hampir dibatalin. Aduh, kurang seminggu gara-gara masalah warna tenda. Kan lucu. Udah resiko Maksudnya, tapi ya, Kak. Udah resiko ya, sih. enggak mereka aja. Mereka sendiri maksudnya. Aku mainnya warna ini, padahal udah kesepakatan dan itu
yaitu memang satu yang penting kalian harus siap mental, komunikasi, karena setelah menikah, kehidupan setelah menikah itu nggak hanya yang berbunga-bunga dan bahagia, walaupun harapannya seperti itu. Tapi memang pasti akan menyatukan apa dua kepala pikiran menjadi satu. Itu susah sih. Balik lagi komunikasi dan mental lah yang Komunikasi. penting. Jangan lupa ada lagi. Kalau udah siap nikah harus punya modal. Yang penting itu sih. Yang penting sih itu Setelah sih Kak. menikah, iya bener sekali. Kalau nggak ada modal istilahnya, cuma sayang aja. Ya udah di hold dulu, jangan nikah dulu kalau nggak ada modal buat setelah menikahnya ya. Oh, bener Nanti banget. akan terjadi perang Bratayuda setelah itu takutnya seperti itu. Tapi jangan pernah takut menikah. Menikah itu indah, Kak. indah Sama banget. saya dong. Benar sekali. Mungkin lanjut ke pertanyaan ya Kak. Sekalian closing statement. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir untuk live Rabu Gaul hari ini. Dari About Probolinggo, untuk mengawali membangun WO pastinya membutuhkan tim yang sudah berpengalaman. Kira-kira bagaimana caranya untuk memfilter pemilihan timnya? Tim apa dulu ini? Kalau tim WU ku sendiri memang aku sebelumnya tahu mereka backgroundnya seperti apa. Jadi timku yang inti istilahnya itu ada 5. Jadi mereka cowok semua. Aku sendiri yang cewek. Jadi mereka memang sudah berada di jalurnya istilahnya seperti Kak Amirul, dia sudah terjun di dunia wedding. Dia ngehenna, dia juga nge-MC, entertain lah istilahnya. Jadi dia sudah tahu bagaimana sih dunia wedding itu. Jadi ketika aku mengarahkan ini nanti seperti ini, dia sudah paham gitu. Itu untuk 5 timku, tapi untuk yang freelance itu kebanyakan mereka harus training dulu gitu. Kalau untuk vendor-vendor seperti itu, pastinya aku kerjasamanya sama vendor-vendor yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Tapi memang kita nggak menutup kemungkinan bekerja sama dengan para vendor-vendor baru seperti dekorasi sekarang sudah mulai menjamur. Banyak sekali vendor dekorasi yang mereka benar-benar update gitu. Kayak sekarang mereka sudah menyediakan apa namanya dry ice seperti itu. Terus lantainya ada yang akrilik seperti itu, yang nggak dimiliki vendor ini, dimilikin vendor yang ini. Nah, itu kita makanya bekerja sama dengan beberapa vendor, nggak hanya dekorasi, tenda, sound system, juga foto dan video. Banyak sekali teman-teman saya yang memang saya tahu kinerja mereka seperti apa. Itu. Tapi yang pastinya kembali lagi ke klien ya, maunya klien itu seperti apa. Kita hanya Benar sekali. merekomendasikan ya Kak. Oke Kak Shanti, thank you untuk malam hari ini Sama-sama. Kak. Bagi Sama-sama. visitor yang mau tanya-tanya lagi ke Kak Shanti, boleh banget DM ke Instagramnya Kak Shanti. Dan thank you Kak hari ini. Sama-sama indah. Mungkin mungkin bisa diambil hikmahnya ya buat teman-teman visitor dan kedepannya bisa menginspirasi teman-teman yang ingin mendirikan bisnis WO dan membuat relasi-relasi entah itu dari fotografer atau yang lainnya. Boleh banget belajar dan nonton live kita hari ini. Dan yang ketinggalan live kita hari ini boleh banget ke YouTube channelnya Visit Lumajang dan jangan lupa untuk informasi yang up to date kalian follow akun Instagram, TikTok, kemudian Facebook Visit Lumajang. Untuk aku hari ini Indah Sumadani undur diri. Thank you Kak Santi. Terima kasih Sama-sama banyak indah. untuk Juga hari visit ini. Lumajang. Sukses terus ya. Oke Kak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.